Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Ramawati dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas B dengan nomor NIM 211040300053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi sekolah. Selamat menyimak teman-teman. Oke, yang pertama itu ada definisi administrasi. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang karena membutuhkan kerjasama antara dua orang atau lebih. Selanjutnya ada tujuan dari administrasi. Yang pertama, untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi. Karena adanya administrasi membantu organisasi untuk memantau dan senantiasa memperhatikan kegiatan atau data yang dimilikinya. Yang kedua, adanya evaluasi. Untuk evaluasi, selain untuk memantau, administrasi juga dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, misalnya evaluasi kebijakan, rencana, atau hal lainnya. Yang ketiga, untuk penyusunan program administrasi juga bertujuan untuk membantu penyusunan program kegiatan dan pengembangannya agar sejalan dengan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari administrasi. Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi penyusunan, fungsi koordinasi, fungsi pelaporan, dan fungsi anggaran. Komponen-komponen administrasi di sekolah. Yang pertama ada administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, administrasi sarana prasarana, administrasi keuangan atau bendahara, dan yang terakhir administrasi humas atau hubungan masyarakat. Administrasi kesiswaan secara umum adalah kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan siswa. Administrasi kesiswaan mencangkup jumlah siswa yang terdiri dari jumlah siswa secara keseluruhan, jumlah siswa tiap angkatan, dan jumlah siswa tiap-tiap kelas. Selanjutnya ada identitas siswa yang mencakup jenis kelamin, usia siswa, dan latar sosial siswa. Yang terakhir ada jumlah rombongan belajar yang mencakup jumlah rombel keseluruhan, jumlah rombel masing-masing angkatan. Lalu ada fungsi administrasi kesiswaan. Yang pertama, mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran. Yang kedua, merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, sebagai masukan dalam merencanakan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja sekolah atau yang disingkat RAPBS. Administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum meliputi kegiatan pencatatan dan pengelolaan kurikulum. Kegiatan ini meliputi yang pertama, ketersediaan kurikulum yang digunakan sebagai pegangan mengajar pada tiap angkatan. Yang kedua, ketersediaan jabaran kurikulum dari tiap-tiap mata pelajaran yang meliputi SK, standar kompetensi. Yang kedua ada KD, kompetensi dasar, dan yang terakhir ada indikator. Yang ketiga, ketersediaan satuan acara pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada tiap mata pelajaran pada tiap angkatan kelas. Yang keempat, deskripsi sajian pokok bahasa dari tiap mata pelajaran untuk tiap-tiap semester pembelajaran. Di samping mencatat pelaksanaan kurikulum nasional, administrasi kurikulum juga mencatat kurikulum muatan lokal atau lokal, serta pengakolokasian waktu pembelajaran kurikulum muatan lokal. Selanjutnya ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Tenaga pendidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dan ditugaskan untuk mengajar atau sebagai guru. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tenaga kependidikan meliputi yang pertama ada pustakawan, yang kedua ada tenaga administrasi, yang ketiga ada laboran, dan yang keempat ada penjaga sekolah. Tenaga kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, ketersediaan tenaga dan tenaga kependidikan yang meliputi jumlah keseluruhan tenaga pendidik. Yang kedua, jumlah tenaga pendidikan pada tiap tahun. Yang ketiga, ada distribusi bidang keahliannya. Selanjutnya ada identitas pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi jenis kelamin, umur atau tempat tanggal lahir, latar belakang pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan perpangkatan atau golongan ruang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terus masa kerja tenaga pendidik dan kependidikan terhitung tanggal mulai terbit berdasarkan surat keputusan. Yang terakhir ada status tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi status pegawai tetap, honorer, atau diperbutuhkan. Administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana prasarana di sekolah meliputi yang pertama ada jumlah prasarana yang dimiliki sekolah, kondisi dan statusnya pada tahun tertentu yang meliputi jumlah sarana yang dimiliki sekolah dan kondisinya pada tahun tertentu, baik yang bersifat tetap dan habis pakai. Hal-hal yang dicatat dalam administrasi sarana prasarana yang pertama ada jumlah jumlah sarana prasarana, dan yang kedua ada tanggal pembelian atau penggandaan, dan yang ketiga ada lokasi sarana dan prasarana, yang keempat ada kondisi sarana prasarana. Fungsi dari administrasi sarana prasarana ini memberikan masukan pada pemimpin sekolah yang berkaitan dengan pemberian berdasarkan kondisi yang ada. Dan yang kedua ada penambahan sarana prasarana sekolah berdasarkan jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Administrasi keuangan. Komponen keuangan sekolah merupakan ketatausahaan dan tindakan keuangan, meliputi pencatatan data, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Keuangan merupakan faktor penting untuk melakukan segala hal. Oleh karena itu, peradministrasian keuangan sangat perlu demi tercapainya efektivitas dan efisiensi. Penjelasan terakhir ada dari administrasi humas atau hubungan masyarakat. Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya manusia pada suatu daerah tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan semakin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan daerah. Masyarakat hendaknya ditumbuhkan rasa ikut memiliki sekolah di daerah sekitarnya. Maju mundurnya sekolah di lingkungan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.